Ya pemirsa, 18 orang oknum supporter bonek ditangkap petugas usai melakukan aksi perusakan mobil polisi dan rambu lalu lintas saat pengadaan bus supporter Persib Bandung. Ya, Indonesia 11 pelaku diantaranya anak di bawah umur. Tersangka oknum supporter bola diamankan jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya atas kasus kerusuhan yang berujung perusakan mobil polisi usai laga final Liga 1 antara Madura United dengan Persib Bandung yang digelar di Stadion Gelora Bangkalan Madura 31 Mei 2024 lalu. Sebelumnya, polisi mengamankan 34 oknum supporter bola, namun setelah melakukan proses penyelidikan lebih lanjut, 18 oknum bonek akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. 11 diantaranya masih berstatus anak di bawah umur. Mereka diamankan setelah menyerang dan merusak mobil polisi, kendaraan umum, serta rambu-rambu lalu lintas. Diawali dari saling ejek dan saling tantang di akun media sosial TikTok antara supporter bonek Persebaya dengan supporter Persib Bandung. Bonek Persebaya juga melakukan pengerusakan terhadap pot-pot sepanjang jalan itu, kemudian juga ada rambu-rambu lalu lintas. 7 tersangka yang diamankan terancam dijerat dengan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang perusakan fasilitas umum dengan ancaman pidana maksimal 2 tahun kurungan penjara. Sementara 11 tersangka yang masih di bawah umur dititipkan ke lapas khusus anak untuk menjalani proses pembinaan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, Ayus melaporkan. Pemirsa, seorang buruh bangunan asal Demak yang terseret arus di Pantai Nyang-Nyang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Ya, sebelumnya korban dilaporkan hilang terseret arus saat berenang bersama 4 temannya. Jenazah Misbahul Munir, 22 tahun, ditemukan di dekat bibir Pantai Nyang-Nyang, Badung, Bali oleh wisatawan asing yang kebetulan berada di sana. Saat itu ada wisatawan asing melihat sesosok tubuh terapung dekat bibir pantai. Selanjutnya ia segera membawanya ke darat. Lokasi tempatnya berada kurang lebih 500 meter arah timur dari posisi korban terseret arus. Saat ditemukan kondisi kulitnya sudah tampak memutih dan tanpa mengenakan pakaian. Terdampar. Habis itu kita evakuasi beserta tim SAR gabungan sampai sini. Demikian yang bisa saya sampaikan, kami dari Basarnas dan tim SAR gabungan mengucapkan terima kasih buat instansi terkait yang sudah melakukan pencarian terkait. Setelah terevakuasi, selanjutnya jenazah dibawa ke rumah sakit Profesor Ngurah dengan menggunakan ambulans. Menurut kesaksian dari petugas balai wisata sebelumnya, korban tergulung ombak saat berenang bersama kawan-kawannya pada Minggu siang. Ketika itu 5 orang berenang terlalu ke tengah, secara tiba-tiba mereka dihantam ombak. Rekan lainnya berhasil selamat, akan tetapi naas Misbahul terus terseret ke tengah laut dan menghilang. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Naas pemirsa, seorang warga di Toraja Utara, Sulawesi Selatan jatuh ke sungai saat hendak memancing ikan. Ya, proses evakuasi berlangsung dramatis. Petugas Damkar Toraja Utara berupaya mengevakuasi seorang pria, Robinson, warga Toraja Utara yang jatuh ke sungai di Kelurahan Malango, Kecamatan Rantepao, Toraja Utara saat hendak memancing ikan. Petugas dan warga pun menggunakan tandu darurat dan tali untuk mengangkat korban dari pinggir sungai secara estafet. Di satu tangga, jadi kami langsung meluncur dengan anggota ke TKP untuk mengevakuasi korban ini. Kondisi korban saat ini kakinya patah. Sebelumnya, Robinson terjatuh ke sungai dari ketinggian kurang lebih 5 meter dari tempatnya memancing. Insiden ini pun mengakibatkan kakinya mengalami patah tulang. Saat ini korban berada di Rumah Sakit Elim Rantepao untuk menjalani perawatan medis. Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Polisi menetapkan tersangka penganiayaan terhadap seorang anggota polisi saat membubarkan tawuran di kawasan Meruya, Kembangan, Jakarta Barat. Ya, ketiga tersangka terancam hukuman 6 hingga 10 tahun penjara.
Bribda MN, anggota Polri dari tim patroli perintis presisi Polda Metro Jaya mendapatkan pertolongan medis di salah satu rumah sakit umum daerah Kembangan, Jakarta Barat akibat luka bacokan senjata tajam di bagian lengan kiri saat membubarkan sekelompok pemuda tawuran. Polisi mengamankan sejumlah remaja yang ikut tawuran. Setelah dilakukan penyelidikan, 3 dari 8 pelaku tawuran tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka. Selain pelaku, polisi menyita barang bukti sejumlah celurit dan seragam Polri yang dikenakan korban saat kejadian. Pemeriksaan BAP yang bisa kita terapkan adalah 3 orang pelaku, yaitu atas nama inisial ZF, kemudian atas nama inisial AAP, kemudian atas nama inisial RF. 5 orang pelaku lainnya yang masih di bawah umur dan tidak terbukti membawa senjata tajam dan ikut menyerang polisi saat kejadian telah dikembalikan ke orang tuanya masing-masing. Sementara ketiga tersangka terjerat pasal berlapis 351 KUHP dan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata tajam dengan ancaman hukuman 6 tahun hingga 10 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftol Gani, Ainis melaporkan. Seorang warga asal Cikampek menjadi korban kebrutalan geng motor di Karawang, Jawa Barat. Ya, korban menderita luka tusukan dan sabetan senjata tajam di beberapa bagian tubuh. Regiana Muhammad Guntur, 23 tahun, warga Dauan Barat, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, dirawat di RSUD Karawang. Korban mengalami luka sabetan senjata tajam di bagian perut, tangan, dan kaki usai dianiaya segerombolan geng motor. Berdasarkan keterangan dari korban, peristiwa terjadi sekitar pukul 4 WIB Selasa dini hari. Saat korban bersama rekannya sedang melintas menuju arah Cikampek menggunakan kendaraan sepeda motor. Tiba-tiba segerombolan geng motor yang berjumlah puluhan langsung menyerang korban menggunakan senjata tajam celurit dan samurai. Korban sempat melawan, namun karena kalah jumlah, akhirnya korban roboh dan mengalami luka sabetan dan tusukan senjata tajam. Korban ditemukan warga terkapar dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Sedangkan rekan-rekan korban berhasil kabur menyelamatkan diri. Polisi datang ke rumah sakit untuk meminta keterangan korban. Menurut warga, peristiwa penyerangan serupa dari geng motor kerap terjadi di wilayah ini. Ini jadi kalau sering keributannya jam berapa aja, Bang? Jam 4 subuh. Iya. Itu biasanya seperti apa itu, Pak, kelompoknya? Ya, pakai motor, malam pakai motor. Motor terus? Iya. Bawa senjata, Pak. Bawa senjata. Bawa barang apa aja dia bersenjata deh? Ya, semacam samurai. Kasus penganiayaan ini ditangani Polres Karawang. Warga berharap kepolisian segera menindak aksi para pelaku geng motor yang meresahkan masyarakat Karawang. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, Ainis melaporkan. Pemirsa, Satreskrim Polres Probolinggo Kota berhasil mengamankan pelaku pembacokan 2 anggota polisi saat hendak menggagalkan tawuran antar geng motor. Ya, pelaku nekat membacok polisi karena pengaruh minuman keras. Inilah rekaman video amatir warga saat segerombolan geng motor yang hendak tawuran di Jalan WR Supratman, Probolinggo, Jawa Timur. Aksi tawuran antar geng motor tersebut berhasil digagalkan, namun akibatnya 2 anggota Dalmas Polres Probolinggo mengalami luka dan dirawat di rumah sakit. Tidak berselang lama, polisi menangkap pelaku penganiayaan beserta 22 anggota geng motor lainnya. Di hadapan polisi, geng motor Gaza ini mengaku hendak merencanakan tawuran dengan geng motor Ostar karena tersinggung perang status di media sosial. Hasil pemeriksaan, 3 anggota geng motor diantaranya adalah pelaku pembacokan, ketua geng motor dan pembawa celurit ditetapkan menjadi tersangka, sedangkan sisanya dilakukan pembinaan. Yang diduga melakukan tersebut sebanyak 23 orang kami amankan, kemudian kami mintai keterangan semuanya, kami pilah-pilah, kemudian didapati bahwa 1 orang sebagai pelaku pembacokan. Yang berikutnya 1 orang lagi sedang didapati membawa sajam. Kemudian 1 orang lagi berdasarkan hasil pemeriksaan dari semua yang diamankan itu, dia adalah yang memprovokasi. Polisi diharapkan rutin menggelar patroli agar tawuran antar geng motor wilayah Probolinggo tidak memakan korban jiwa. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, Ainis melaporkan.
Pemirsa, kita awali berita pertama dari Jawa Timur. Setelah pencarian sekitar 4 jam, 1 korban tanah longsor di Lumajang, Jawa Timur berhasil ditemukan dan dievakuasi oleh petugas. Ya, korban ditemukan di dekat armada truk pasir yang tertimbun material longsor sedalam 20 meter. Setelah 4 jam pencarian, 4 korban tertimbun longsor di area tambang pasir Dusun Supit, Desa Pronojiwo, Kecamatan Pronojiwo. Petugas menemukan 1 korban penambang tertimbun material sedalam 20 meter. Korban, Kusnadi, warga Desa Pronojiwo, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur, langsung dievakuasi ke puskesmas setempat. Saat peristiwa longsor terjadi, ada 5 orang penambang yang berada di lokasi. Namun 1 penambang berhasil menyelamatkan diri. Hujan nggak ada tanda-tanda, nggak ada. Oh, cerah, cerah ya. Lari ke atas saya. Lari ke atas. Iya. Posisinya ada di mana? Posisi ada di belakang truk ngisi. Truk ngisi itu. Iya. Berarti adiknya jenengan di mana posisi? Di belakang saya, tapi nggak tahu larinya kemana. Di dalam mobil ya. Proses pencarian ketiga korban penambang lainnya, yakni Junaidi, warga Kabupaten Malang, Dwi dan Rohim, warga Lumajang, akan dilanjutkan pagi ini. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan.